Ya. Wow. Pagi, semangat guys. Ya, hari ini luar biasa ya, kita ketemu lagi. Gimana ini cuacanya cerah semua kan? Hari ini kita di Surabaya cerah guys. Gimana di kota Anda? Kota Anda apakah cerah? Ya, bisa di-chat guys ya. Chat ya. Oke. Guys, dari mana aja ini ya? Wow, Samarinda cerah, thank you. Kemudian, wow, Tangerang, Medan, wow, ada nggak ya dari Papua, dari Ambon, dari Aceh, ya, wow, Papua, Banjarnegara, mantap, Tual, wow, keren keren. Saya belum pernah ke Tual ya. Tapi suatu saat akan ke sana pasti ya. Oke, Jakarta, bright sky. Wah, terang benderang ya. Seperti hari ini. Mudah-mudahan setelah sesi ini Anda memiliki bright future. Jadi punya masa depan yang cerah seperti cerahnya pada pagi hari ini ya. Mantap, Tangerang. Oke. Batu Kajang. Wah, Batu Kajang ini di mana ya? Batu Kajang ini ada di mana guys ya? Rasanya belum pernah dengar saya. Oke, yes. Oke, guys. Pada pagi hari ini ya kita langsung aja bagi teman-teman Anda, rekan-rekan Anda yang belum masuk di sesi ini, Anda bisa segera panggil ya. Segera panggil. Kenapa? Karena ini sesi yang baru ya. Maksudnya mudah-mudahan jadi sesuatu yang baru, sesuatu ide, sesuatu inspirasi sehingga membuat Anda memiliki tingkat closing yang lebih tinggi. Closing rate-nya lebih tinggi ya. Karena bisnis ini, kehidupan ini semestinya adalah statistik, guys. Statistik. Contoh misalnya, dari 100 orang kita jelaskan bagaimana dari 100 orang ini berapa yang tertarik. Nah, itu adalah closing rate. Berapa yang bergabung, itu adalah closing rate. Nah, bagaimana kita membuat closing rate kita itu naik? Kalau dulunya mungkin cuma 5%, kalau kita baru bergabung 5%, karena kita belum banyak hal yang kita ketahui, betul ya? Berikutnya dengan kita lebih yakin, kita lebih pede, kemudian hal-hal teknis kita dapatkan, akhirnya closing rate-nya meningkat, jadi 10%, 15%, 20%, betul ya? Nah, mudah-mudahan setelah sesi yang pagi ini akan membuat closing rate Anda menjadi lebih tinggi lagi. Wow, bayangkan kalau closing rate Anda menjadi 50%, dari 25% jadi 50%, wow, nggak bisa kita bayangkan ya, 100 orang Anda jelaskan, kalau dulunya hanya 25, sekarang jadi 50. Berikutnya, 50 orang yang closing kan, 50 orang, kalau dulunya cuma 25, betul ya, 25 orang Anda follow up, closing rate-nya, untuk mereka itu jadi mau aktif, untuk mereka jadi mau ikut Zoom seperti ini, itu cuma 25%. Berarti 25 cuma 25%-nya, berarti hanya 6 orang. Itu kalau 25. Lah kalau cuma 10 closing rate-nya, 10%. Aha, betul ya? Kita mau membuat closing rate-nya menjadi lebih tinggi, guys. Bayangkan kalau Anda bisa membuat jadi 50%, wow, nggak bisa bayangkan ini ya. Bulan Desember ini akan menjadi bulan yang bright month buat Anda ya, menjadi bright month, bulan yang cerah. Kenapa? Karena bonus Anda, omset Anda, jaringan Anda, tim Anda, orang-orang di bawah Anda menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Oke, guys, saya langsung aja ya, karena hari ini, wow, ini padat banget ya, padat merayap hari ini, guys. Ada banyak sesi-sesi ya, termasuk nanti siang jam 12 itu ada workshop bisking, kemudian jam 18.30-nya ada nonton bareng ya, pastikan nanti ikut ya. Oke, guys, saya langsung aja membuka file saya. Saya akan memulai ya dengan sebuah Oke. Jadi sebuah slide yang judulnya adalah apa itu closing. Guys, saya mau interaktif dengan Anda ya. Anda bisa jawab dengan chat ya. Kira-kira menurut Anda closing itu apa toh? Apa itu closing, guys? Yo, ini awal ya supaya kita memahami.
Apa itu closing? Kira-kira menurut Anda closing itu apa? Yes, yuk chat closing. Ya, coba dibayangkan, coba digambarkan kira-kira closing ya. Deal dengan klien. Wow, mantap ya. Join member. Oke, closing ya. Deal dengan klien, join member. Anything else ya? Ada lagi yang lain, guys. Ya, tutup. Iya, betul. Close itu tutup langsung ya. Jadi buka, tutup. Nah, ditutup. Ya, closing. Good ya. Oke. Yes, apalagi guys ya. Jadi memang betul closing itu secara harafiahnya adalah close. Kita tutup ya. Ditutup. Nah, itu di closing, oke. Nah, kita berhasil mendapatkan partner kerja. Good. Ya, berhasil gabung jadi rekan kerja. Mantap. Good ya. Tutup. Oke. Guys, benar sekali. Jadi closing itu berarti kita tutup, kita bungkus ya. Bungkus. Kita tarik ya. Oke. Nah, pertanyaannya nutup untuk apa nutupnya? Kan begitu. Sesuatu yang kita mau bungkus, kalau Anda beli, Anda ke toko, ya lihat baju misalnya, oh bagus, closing, bungkus Mbak. Nah, betul ya, bungkus. Nah, itu adalah closing, berarti Anda close ya. Nah, kalau kita ngomong di hati, berarti closing ini sesuatu yang luas. Closing kita tutup untuk apa? Tutup untuk dia itu bergabung. Betul, pertama kali kita presentasi tujuannya adalah untuk membuat dia closing. Closingnya adalah untuk membuat dia bergabung. Oke, setelah bergabung kita closing lagi yang lain. Guys, seperti yang kemarin saya sempat share di live IG, bagaimana setiap hari Anda itu penuh dengan closing. Kalau sepak bola, closing itu gol. Mencetak gol berarti. Betul ya? Kalau basket berarti masukkan bola ke ring basketnya. Itu adalah closing. Nah, bagaimana kita setiap hari kita selalu ada closing. Pada saat Anda telepon, pada saat Anda ngundang orang, ngundang downline Anda untuk ikut Zoom, itu juga termasuk closing aslinya. Closing. Jadi kalau Anda jago closing, guys, wah sudah pasti Anda akan jadi orang yang keren luar biasa, ya. Nah, makanya di sesi ini saya akan menjelaskan kepada Anda itu prinsip-prinsipnya, teknisnya, kemudian gayanya kita mengclosing dan sebagainya, itu nanti saya akan kupas ya. Kita akan diskusikan supaya Anda benar-benar bisa memahaminya, closing rate Anda akan tinggi. Ingat, tujuannya adalah meningkatkan closing rate. Closing rate-nya kita tingkatkan. Apakah berarti saya selalu closing terus? No, tidak selalu closing. Guys, banyak yang menolak juga. Betul ya? Tapi closing rate-nya kita upayakan untuk meningkat terus. Paham ya? Nah, jadi itu, closing kita tutup, kita bungkus ya. Bagi yang belum ikut training, kita closing bagaimana dia mau ikut training. Yang belum mau baca buku, kita closing dia untuk mau membaca buku. Kalau yang belum mau jadi presenter ya, kita closing dia untuk dia bisa menjadi presenter. Kalau yang belum berani untuk men-sharingkan, kita closing dia untuk dia berani untuk men-sharingkan HD. Guys, itu namanya closing. Nah, kalau yang belum pede, ada kan downline kita yang mungkin belum pede untuk jelaskan HD, belum berani, belum yakin. Bagaimana Anda mengclosing dia supaya dia jadi berani? Closing dia supaya dia jadi yakin. Itu dibungkus, closing, ditutup. Nangkep ya? Punya gambaran? Yes, oke. Jadi bagaimana kita ini membungkus sesuatu. Yang belum berani jadi berani. Kita bungkus dia jadi berani. Yang belum mau aktif, kita buat dia closing untuk mau aktif. Secara status dia sudah member HD. Betul ya? Secara status dia sudah enterpriser. Posisinya enterpriser dia. Oke, memang sudah bergabung di HD, tapi dia belum closing. Hati dia belum closing di HD. Bagaimana Anda mengclosing hatinya untuk dia mau aktif di HD?
Untuk dia yakin di HD, itu Anda close semua, guys. Nah, oke, mantap. Jadi kalau Anda bisa memahami ini, wow, ini benar-benar dahsyat luar biasa ya. Oke, guys. Nah, pertanyaan saya, siapa yang jago closing, guys? Yuk, tolong di chat. Siapa kira-kira yang jago closing itu, guys? Yang jago mengclosing itu siapa sih sekiranya? Ya, yuk. Oke, yuk, ya. Wow, yang jago mengclosing, guys. Yuk, tolong di chat. Oh, saya, mantap ini ya. Sudah pede bener ini, Antonius Verbi. Yes, closing, mantap, jago closing. Good. Wow, Eke, wah, good, mantap, luar biasa. Wes, ini keren banget ya sesi hari ini ya, guys. Benar sekali, saya katakan benar sekali. Semua orang di dunia ini itu jago closing, semua. Kenapa? Dari kita kecil dulu, kita ini sudah jago mengclosing, orang tua kita, betul. Nah, contoh waktu dulu kita kecil, kita minta beli mainan ke orang tua. Kira-kira Anda mengclosing orang tua enggak itu? Untuk orang tua Anda membelikan mainan buat Anda. Halo? Yuk, benar atau benar ya? Wah, dari kecil guys, dari kita masih kecil, masih anak-anak, itu kita semua itu sudah jago untuk mengclosing siapapun. Ya, siapapun itu, oke, termasuk diri saya, termasuk diri Anda semua adalah jago mengclosing. Betul? Pada saat Anda mulai pacaran, nah, yuk, kira-kira Anda mengclosing pacar Anda enggak? Mengclosing, menutup kan, jadi closing, jadi pacar. Itu Anda sudah jago berarti. Menikah, wow, menikah juga mengclosing. Yang pria, yang wanita, itu semuanya jago mengclosing pokoknya. Wow, nembak ya, mantap. Guys, benar sekali. Oke, wow, ini ada pertanyaan. Tapi kenapa closingnya kecil-kecil ya Pak Leon ya? Pengennya langsung full 300 BP. Guys, closing kecil, closing besar itu sama. Closing kecil, closing besar sama. Tinggal mindset kita yang harus kita besarkan dulu. Kalau kita nangkepnya, wah ini rasanya orang ini terlalu berat kalau beli 300 poin. Itu berawal dari mindset kita. Akhirnya apa? Apa yang kita omongkan, ya cuma yang closing kecil. Bisa jadi seperti itu. Ya, kalau Anda merasa kok selalu seperti itu, coba Anda ubah pola pikirnya, membuat kita ini berpikiran besar. Sehingga pada saat kita ngomong, pada saat kita men-sharingkan, itu membuat dia itu bisa terkesima. Ya, jadi guys, siapa yang jago closing? Oh, semua di antara kita semua yang ada di Zoom ini, semuanya adalah jago meng-closing. Ya, nah sekarang saya mau mengupas prinsipnya. Bagaimana prinsipnya untuk kita ini bisa meng-closing yang luar biasa? Oke, prinsipnya sederhana, yaitu Anda melakukan yang namanya AID ini ya. AID itu bantuan, oke? AID ini singkatan, yaitu attention, interest, desire, lalu action. Actionnya berarti closing. Guys, bagaimana Anda meng-closing? Itu membuat orang itu attention. Jadi attention itu berarti ini, apa ya? Atensi itu berarti membuat orang itu perhatian. Perhatian dengan Anda. Wah, oke. Jadi bagaimana membuat orang itu perhatian dengan Anda? Bisa jadi Anda membuat suatu pertanyaan. Membuat pertanyaan, atau Anda membuat action. Action, betul. Anda mau meng-closing tamu Anda di rumah. Bagaimana caranya membuat orang itu closing HD dengan Anda, tamu Anda membuat attention. Anda membuat mereka perhatian dengan Anda. Contoh misalnya, Anda minum madu, Anda kasih minuman madu buat dia.
Anda minum Polenergy di depan dia. Waktu dulu saya kerja di konsultan, saya minum Polen di depannya teman-teman. Kalau Anda meeting, rapat, ya kan, Anda minum di depan teman-teman. Ya, kalau offline dan sebagainya. Guys, itu adalah membuat attention. Orang menjadi perhatian dengan Anda. Itu attention. Ya, kalau Anda berarti tatap muka dengan orang atau Anda lewat telepon, berarti Anda harus membuat orang itu perhatian dengan Anda. Bisa jadi dengan sebuah pertanyaan. Oke, pertanyaan buat orang perhatian dengan Anda, langsung gesernya ke Anda, ya. Oke, berikutnya membuat orang itu interest, tertarik. Tertarik. Bagaimana Anda bisa ikut closing, ikut mendengarkan sesi pada pagi hari ini? Ayo. Kenapa kok Anda mau ikut sesi pada pagi hari ini? Anda kan closing ini. Berarti kan ikut sesi pada pagi hari ini berarti Anda closing. Mendengarkan sesi pada pagi hari ini. Apa yang membuat Anda kok mau ikut sesi pada pagi hari ini? Karena ada interest. Anda ada ketertarikan. Wow, ini akan meningkatkan closing rate saya. Wow, kalau saya jago closing, saya akan bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan sebagainya. Ini interest. Betul, betul. Nah, guys, ini penting banget. Jadi ini sebelum Anda melakukan closing, Anda harus membuat orang itu tertarik terlebih dahulu. Orang yang pacaran, itu kenapa closing mau jadi pacarnya? Karena saling tertarik. Kalau nggak tertarik, kira-kira bisa closing nggak? Nggak bisa. Kalau nggak tertarik, itu namanya pemaksaan. Betul ya? Itu namanya perkosaan. Kan begitu? Pemaksaan. Nah, bukan itu yang kita lakukan. Tetapi harus membuat orang itu tertarik sehingga mau closing. Mau closing. Menikah juga seperti itu. Apa yang membuat orang tertarik? Tertarik untuk mau menikah. Sehingga dia closing. Kalau nggak ada ketertarikan, ya nggak closing, guys. Oke, nah apa yang membuat orang tertarik? Nah ini macam-macam karena interestnya orang, kepentingan orang itu berbeda-beda. Oke, nah tapi pada dasarnya Anda harus membuat dia itu tertarik terlebih dahulu, terangsang terlebih dahulu, terangsang untuk ikut sesi pada pagi hari ini. Terangsang untuk ikut sesi besok atau nanti malam dan sebagainya sehingga closing mau ikut sesinya. Paham ya? Paham? Bukan dipaksa. Ayo ikut ya nanti ya. Wah, itu pemaksaan. Nggak akan closing kalau seperti itu. Jelas ya? Jelas guys. Ya, yo. Oke. Nah, berikutnya desire. Desire itu berarti pokoknya terangsang sekali pokoknya. Hasrat, punya hasrat, kemauan yang tinggi, itu namanya desire. Pokoknya kalau nggak ikut ini rugi pokoknya. Dia sudah paham benar hal itu. Wow, pasti jos guys. Pasti closing luar biasa. Oke, mantap guys. Ini prinsipnya. Jadi Anda kalau sudah pegang prinsipnya, gampang untuk mengclosing. Contoh, Anda mau mengclosing orang untuk ikut acara BES misalnya ya. Bulan Januari kan ada acara BES. Bagaimana Anda membuat orang itu tertarik sehingga dia punya hasrat yang tinggi untuk ikut BES. Kalau Anda sudah bisa membuat itu, ya pasti closing sudah. Nanti masalah teknik closingnya itu nanti itu gampang. Oke, teknik closingnya itu maksudnya kan cara membungkusnya. Betul ya? Cara bungkusnya itu gampang kalau orang sudah tertarik. Kalau orang nggak tertarik, meskipun Anda menguasai cara bungkusnya, ya percuma. Nggak mau dibungkus orang itu. Paham ya? Sekarang yang lebih penting adalah Anda bisa membuat orang itu tertarik. Nah, ya mungkin nanti ini satu sesi lagi guys ya untuk membuat orang tertarik ya guys ya, untuk tertarik closing dan sebagainya. Oke, guys, ini untuk prinsipnya. Kira-kira Anda sudah punya gambaran enggak ini? Untuk prinsip mengclosing guys. Prinsip mengclosing ya. Anda harus buat mereka perhatian dengan Anda, attention, oke. Kemudian untuk membuat mereka itu interest,
interestnya kita pupuk supaya interestnya itu tinggi, akhirnya menjadi desire, hasratnya tinggi, ya kan? Setelah itu yang terjadi adalah closing, udah pasti closing, ya. Nah, oke, guys, kalau Anda sudah tahu, karena interest ini itu pengaruhnya banyak sekali, serius. Interest ini bisa jadi berhubungan dengan personality seseorang. Orang kalau yang tipenya sanguins, wow, yang sukanya itu rame, ceria, wah itu pasti sukanya interestnya diajak jalan-jalan. Wah, diajak jalan-jalan, diajak shopping, ya kan? Wah, diajak karaoke, kumpul-kumpul. Wah, itu happy karena dia orangnya ceria, rame dan sebagainya. Nah, itu interestnya orang. Anda harus lihat personality nanti lebih detail. Nanti mungkin akan kita buat sesi lagi yaitu mengenai personality, guys, kepribadian. Karena ini penting. Jadi Anda kalau paham kepribadian orang, Anda akan bisa mengetahui apa yang membuat dia itu tertarik. Oke, kalau orang yang melankolis, wow, dia itu orang yang detail, guys. Wow, bisa jadi yang membuat dia tertarik adalah hitung-hitungan bonusnya. Gimana caranya dapat bonusnya ini? Wow, kalau orang sanguin nggak ngerti caranya gimana, pokoknya, wow, kalau saya dapat puluhan juta, wow, saya happy, saya bisa naik kapal pesiar, saya bisa ini, wow, caranya itu urusan nanti. Nah, yang penting happy-happynya. Tapi kalau orang-orang melankolis, dia perlu tahu hitung-hitungannya ini gimana ini, 5%-nya ini dari mana ini ngitungnya ini. Nah, otomatis yang membuat orang tertarik di sisi melankolis bisa jadi hitung-hitungannya. Anda jelaskan bisnis plan, dia tahu, oh hitung-hitungannya seperti ini, wow seperti ini ya, wow dia tertarik, guys. Orang sanguin dilihatkan hitung-hitungan pusing langsung. Nah, nggak tertarik dia ngitung-ngitung, ya kan? Tapi orang melankolis, dia tertarik untuk ngitung-ngitung. Nah, itu yang membuat orang tertarik, guys. Itu nanti akan kita buatkan sesi lagi, yaitu mengenai personality atau kepribadian. Untuk membuat orang tertarik, ya. Oke, guys, punya gambaran ya? Jadi secara prinsipnya, bagaimana Anda bisa membuat orang itu tertarik. Kalau sudah tertarik, sudah pasti bungkus. Ya, bungkus. Oke. Nah, sekarang saya mau membahas yang lebih lagi, guys, ya. Apa yang lebih lagi ini? Ya, sekarang gaya mengclosingnya. Oke. Karena ini kan kita cuma bahas untuk mengclosing ya. Gaya mengclosingnya. Wow. Ini ada macam-macam gaya ya yang saya sharingkan ke Anda. Gaya yang pertama, wow, ini gaya barbar. Wah, wow, barbar ya kan? Berburu. Wah, gaya berburu, guys. Tetapi gaya berburu ini ya nanti saya akan jelaskan ya. Oke, saya tunjukkan dulu gaya-gayanya ya. Ada gaya profesor. Wah, halo. Ya, siapa ini kira-kira yang suka gaya profesor? Ada juga yang gaya barbar. Gaya barbar itu pokoknya tidak perlu jelaskan macam-macam, pokoknya kita barbar ya kan. Oke ya. Wow, ada gaya meminta ya kan, mengclosingnya meminta. Nah, ini ada juga gaya seperti itu, guys ya. Ada juga gaya orang tua. Gaya orang tua ya. Oke. Pertanyaan saya ini dari 4 gaya ini ya, gaya orang tua, gaya meminta, gaya profesor, gaya barbar, mana yang paling baik, guys? Yo, tolong di-chat ya. Mana yang paling baik dari 4 gaya ini, guys? Gaya barbar, kemudian gaya profesor, kemudian gaya meminta, kemudian gaya orang tua, yo, wih, macam-macam ini ya. Gaya profesor, wah, gaya orang tua, gaya profesor, gaya meminta, wow, good ya, oke. Gaya orang tua, gaya barbar, ya. Gaya, ada yang milih gaya barbar ini ya. Oke, yes, guys. Tergantung prospek yang kita temui. Good, mantap ya. Betul sekali. Semua baik, tergantung targetnya. Gaya orang tua ya. Guys,
Apa yang saya tunjukkan ini, saya katakan ini ada orang yang melakukan gaya-gaya ini, guys. Semua gaya, ya. Gaya ini bisa baik, bisa tidak, tergantung kitanya, tergantung kondisinya. Semua oke. Bagaimana Anda mengkombinasikan semua ini, guys? Gaya barbar ini berarti apa? Oh, barbar ini berarti kan pemburu, guys. Orang nggak kenal pun dia closing. Oh, ini bagus nggak kira-kira? Bagus. Tapi tergantung kita caranya untuk barbarnya bagaimana. Kalau orang baru kita kenal, langsung kita, ayo kamu pacaran sama aku, mau nggak? Oh, ini barbar bener ya kan? Wow, kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Barbar kan? Baru kenal, itu langsung ditembak, guys. Kira-kira apa yang terjadi kalau seperti itu? Anda tidak melewati prinsip yang tadi, membuat orang interest. Kalaupun baru kenal, Anda membuat dia tertarik, bisa closing nggak? Bisa. Bisa, guys. Oke? Nah, jadi guys, saya pernah, guys, ya, ini true story. Jadi true story, guys. Jadi di Medan, jadi pada waktu itu udah beberapa tahun silam ya. Jadi di Medan itu saya di hotel. Jadi di Hotel Santika waktu itu ya. Di Hotel Santika, nah, Santika itu lobinya di bawah kan, kamarnya di atas seperti biasanya seperti itu. Saya masuk ke lift, oke? Masuk lift itu ada bapak-bapak di dalam lift. Apa yang saya lakukan? Senyum. Nah, senyum ini kan sesuatu attention. Guys, ingat prinsipnya adalah ayat tadi itu, ayat untuk di closing ya. Attention dulu. Bagaimana Anda membuat attention, perhatian buat dia? Anda senyum, smile. Nah, oke? Anda smile. Itu membuat dia perhatian dengan Anda. Oke? Ternyata dia oh ya, gini aja kan, dia mantuk begini aja. Oke, selesai kan? Saya tanya kemudian, ingat salah satu attention adalah bertanya. Oke, untuk membuat orang perhatian dengan Anda. Kalau Anda nggak bertanya, ya dia nggak akan perhatian dengan Anda. Tapi kalau Anda tanya, ya dia akan perhatian dengan Anda. Paham ya? Nah, saya tanya, Pak, dari mana? Kan nginep di hotel itu. Dari mana? Guys, Anda tahu jawabannya, guys? Jawabannya nggak enak, guys. Dari kamar. Dengan gaya yang berat begitu suaranya kan. Dari kamar. Dia juga nggak salah. Bener. Dari kamar menuju ke lift kan dia. Padahal maksud saya, dari mana itu dari kota mana. Nah, tapi jawabannya dia dari kamar. Pokoknya cuek, guys. Wow, guys, bayangkan itu namanya elevator pitch. Elevator, itu kan dalam elevator itu, ya kan? Gimana dalam lift ini, lift itu turun, seret, itu membuat dia tertarik. Nah, interest. Jadi setelah attention, Anda membuat dia interest. Dalam beberapa detik, seret, liftnya turun, membuat dia interest. Apa yang saya lakukan? Karena waktunya singkat, ya saya langsung cerita, guys. Langsung gaya barbar. Apa yang saya lakukan? Saya tembak langsung. Saya bilang, Pak, saya dari Surabaya. Saya ini bisnis madu, Pak. Tapi banyak yang sembuh. Kanker, diabetes, ginjal, anak autis, stroke, jantung, paru-paru, liver. Penyakit berat-berat saya omongkan ke dia. Ini untuk membuat dia interest. Meskipun cuma beberapa detik. Paham? Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Lift-nya buka, guys. Buka. Cret. Saya keluar, bapaknya juga keluar, kan? Sama-sama keluar. Bapaknya tanya, Pak, kalau tumor otak pakai apa, Pak? Guys, closing. Closing, guys. Dengan prinsip apa? Tadi itu. Attention, interest, desire. Padahal saya tidak melakukan sesuatu yang ini ya untuk membuat dia punya hasrat yang tinggi untuk closing. Cuma saya membuat dia itu interest begitu aja. Tapi prinsipnya itu attention, interest, buat dia perhatian dengan Anda bertanya, dengan Anda senyum terlebih dahulu. Berikutnya interest. Bagaimana cara membuat dia interest? Ya saya cuma ngomong, saya bisnis madu. Saya mengenalkan diri kan boleh. Saya memperkenalkan diri, guys. Saya tidak ngomong saya jualan madu. Saya tidak pernah bilang kalau saya ini jual madu. Oke? Kenapa? Karena kalau saya ngomong jualan madu, orang itu takut. Takut beli, guys. Ini sales ini. Ini mau jualan orang ini. Betul? Saya tidak pernah ngomong jual madu. Tapi yang saya omongkan, saya bisnis madu. Catat, guys. Bisnis madu. Oke?
catat besar-besar, tanda seru 3 kali ya. Bisnis, bukan jual. Jadi saya ngomong, saya bisnis madu, tapi Pak, banyak yang sembuh. Kanker, diabetes, ginjal, anak autis, stroke, jantung, paru-paru, liver, penyakit berat-berat, omongkan semua. Kalau sekarang Anda bisa ngomong kan, COVID banyak yang terbantu, bla 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 dan sebagainya. Ini kan lebih gampang kalau sekarang. Ini kan saya cerita yang sebelum COVID-19 ya, zaman offline, belum pandemi seperti ini. Guys, itu namanya gaya barbar. Closing. Oke. Nah, tapi ada gaya barbar yang ngawur. Gaya barbar yang ngawur bagaimana? Oh, ngancam. Oh, Bapak kalau nggak mau beli ini, Pak, awas ya, Pak ya. Oh, itu juga bisa gaya barbar. Makanya saya bilang tergantung kitanya. Semua itu bagus, semua gaya bagus. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya. Kita mengkombinasikannya. Wah, itu keren kalau Anda bisa mengkombinasikan semua nanti ya. Mudah-mudahan selepas ini, guys, closing rate Anda benar-benar tinggi luar biasa. Oke, guys, itu yang terjadi ya. Ini saya lakukan beberapa kali barbar ini, guys. Serius, barbar ini, guys. Saya pernah ditilang polisi. Ini true story juga. Ditilang polisi, guys. Di lampu merah, itu saya paling kiri, harusnya belok kiri. Saya lurus, guys, waktu itu. Di balik pohon ada polisi keluar. Prit, saya diberhentikan. Guys, apa yang terjadi? Saya berhenti kan. Pak polisinya tanya, minta SIM sama STNK. Biasa kan seperti itu kan? Oke, saya ngambil SIM sama STNK. Anda tahu apa yang saya lakukan? Membuat polisinya interest, guys, tertarik. Saya sama seperti tadi itu turun lift itu. Saya mengenalkan diri saya. Pak, saya ini bisnis madu, Pak. Tapi banyak yang sembuh, Pak. Kanker, diabetes, ginjal, anak autis, stroke, jantung, paru-paru, liver. Oke, guys, apa yang terjadi? Polisinya tanya, Pak, diabetes minum apa, Pak? Diabetes minum apa? Guys, Anda tahu polisinya akhirnya nggak jadi nilang. Closing dengan saya, closingnya nggak jadi nilang, malah dia beli propolis, guys. Gara-gara saya mengenalkan diri, gara-gara saya melakukan interest tadi itu, membuat dia interest. Paham? Ini gaya barbar. Oke? Nah, kalau sekarang, bagaimana Anda bisa mempraktekkan gaya barbar ini, guys? Bisa. Sekarang sudah zaman teknologi. Anda DM, pakai Instagram, pakai Facebook. Orang tidak kenal, Anda barbar. Anda berburu. Boleh nggak? Boleh. Sangat bagus, guys. Ya. Jadi, boleh. Jadi barbar. Caranya apa? DM. Mengenalkan diri kayak saya tadi itu. Pak polisi lah. Kalau zaman offline berarti kan kita harus ketemu kan mengenalkan dirinya. Kalau sekarang barbarnya dengan apa? Orang tidak kenal. Anda DM, Anda pakai Facebook ya kan, Anda kenal dan sebagainya. Perkenalkan Pak, saya Leon. Kalau saya ini bisnis madu, tetapi memang produk kami ini luar biasa ya, banyak sekali yang terbantu. Masalah COVID-19, kanker, diabetes, ginjal dan sebagainya. Dan ini memang kami saat ini lagi berkembang pesat sekali. Perkembangannya itu luar biasa, banyak orang yang membutuhkan produknya, sehingga kami ini membutuhkan untuk membutuhkan tambahan mitra bisnis, tambahan orang yang mau menjadi enterpriser di HDI. Oh, ini lumayan loh Pak, ada rekanan yang baru bergabung ya menjadi enterpriser di HDI dalam waktu 1 bulan, itu sudah bonusnya mencapai 15 juta. Guys, Anda bisa membuat orang interest dengan gaya barbar. Wow, berburu, barbar, ya. Ini keren banget kalau Anda bisa melakukan. Bagus nggak kira-kira? Good, bagus, luar biasa. Ini makanya saya tunjukkan ke Anda gaya-gaya yang Anda bisa lakukan. Kalau Anda bisa melakukan gaya-gaya ini, was, luar biasa. Lihat guys, tahun 2021, 10 Royal Crown. Mudah-mudahan Tuhan izinkan untuk bisa tercapai guys, tahun 2021 ini. Saya tidak tahu siapa orang-orang itu, tetapi yang saya tahu, saya akan berusaha terbaik, berjuang terbaik. Mudah-mudahan Anda mengamini, Anda closing dengan ucapan saya, sehingga Anda yang menjadi Royal Crown-nya. Amin. Amin. Oke, guys, ini gaya barbar. Oke, paham ya?
gaya pemburu guys, berburu. Wah, berburu. Wah, luar biasa. Tapi bukan dengan cara mengancam. Ada yang pemburu yang ngancam. Kamu kalau tidak mau, wow, Anda DM, kalau tidak mau ikut, awas ya, hati-hati kamu ya. Wow, ini tidak bagus caranya seperti itu ya. Oke, ini gaya pertama. Jadi semua gaya bagus guys, bagus semua gaya. Serius, bagus banget. Anda harus melakukan gaya barbar ini guys. Serius. Wow, Bu Anggrek itu guys, wah barbar guys. Serius. Wow, ada di misalnya ya di IG-nya HDI ya kan. Wow, ada orang yang komen itu di DM sama dia. Orang nggak kenal, barbar guys. Anda harus melakukan seperti itu, berburunya sampai seperti itu. Bagaimana Anda barbar tapi membuat orang tertarik? Kalau Anda barbar yang membuat orang tertarik, closing guys. Closing, serius. 100 orang Anda barbar. Kalaupun hanya 5% guys, ada 5 loh guys. Oke, nah tapi mudah-mudahan setelah sesi ini itu closing rate Anda meningkat. Oke, wow, gaya profesor. Bagus? Bagus. Bagus guys. Tapi ada profesor yang membuat muridnya ngantuk. Nah, betul? Betul nggak betul? Tapi ada profesor yang jelaskannya itu, wow, berapi-api. Kemudian menjelaskannya itu dengan pola pikir yang bisa diterima oleh muridnya. Sehingga muridnya itu memahaminya, akhirnya closing, guys. Jadi ini, kalau tadi gaya barbar itu kan berburu itu. Wow, berburu ya kan. Orang nggak kenal pun diburu semua. Itu gaya barbar. Kalau gaya profesor ini berarti kita menjelaskan dengan detail. Nah, ini profesor, wah sampai hitung-hitungannya dan sebagainya, wah keren, oke? Tapi ingat, bagaimana membuat Anda kalau menggunakan gaya profesor ini, Anda bisa membuat dia tertarik, sehingga dia itu, wow, iya ya, keren ya, sip ya, wow, mantap ya. Nah, guys, yes, penting nggak ini gaya profesor? Penting banget ya. Anda jelaskan produknya. Wow, pollen itu apa? Pollen itu bla 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 bla. Propolis bla 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 bla. Royal jelly. Tapi ingat, gaya profesor ada yang buat muridnya ngantuk. Ada orang jelaskan itu nggak ada ketertarikan sama sekali yang dengarkan. Bagaimana Anda membuat Anda jelaskan ada poin-poin yang bisa menarik dia. Guys, lihat ya, ingat prinsipnya tadi 8. Attention, interest, desired. Oke? Jadi gaya apapun yang Anda lakukan, bagaimana membuat dia itu tertarik. Mau gaya barbar, seperti contoh saya tadi, bagaimana membuat orang tertarik. Gaya profesor, Anda jelaskan, ya kan? Wow, bagaimana membuat dia tertarik. Jangan membuat dia ngantuk. Jangan membuat dia, apa sih ini yang kamu jelaskan? Nggak paham saya. Nah, ini gaya profesor. Sip, membuat orang tertarik. Contoh misalnya ya, Anda cerita tentang royal jelly. Wow, Anda sisipkan cerita atau testimoni di dalamnya. Ini bisa membuat orang tertarik. Jadi bukan cuma cerita royal jelly manfaatnya bla bla bla, pollen manfaatnya bla bla bla, propolis manfaatnya bla bla bla. Nah, ini membuat orang tidak ada interestnya. Mungkin Anda menjelaskannya datar dan sebagainya. Sip. Anda bumbui dengan cerita-cerita, Anda bumbui dengan jok-jok atau lelucon atau pertanyaan dan sebagainya yang membuat orang itu perhatian dengan Anda. Perhatian dengan penjelasan Anda. Anda bertanya. Bayangkan kalau Anda cuma cerita, presentasi bla 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 bla, ya kan? Anda tidak bertanya. Dia tidak ada attention, guys. Mungkin Anda menjelaskan, dia melihat mata Anda di gini, tetapi dia kepalanya itu pikirannya macam-macam. Pikiran tentang anaknya lagi Zoom, ya kan? Bagaimana ini? Pikiran di dapur, pikiran tentang pekerjaan. Nah, akhirnya tidak ada perhatian dengan penjelasan Anda. Jelas ya? Nah, ini gaya profesor, ya.
Jadi Anda harus menjelaskan, tapi membuat dia tertarik, sehingga bisa close. Anda jelaskan kapal pesiar. Wow. Anda harus membuat dia tertarik untuk ngejar kapal pesiar, explore fun. Itu caranya. Anda jelaskan Dubai. Caranya dapat Dubai bagaimana, virtual tour. Wah, itu kan Anda menggunakan gaya profesor, berarti kan Anda menjelaskan ke dia. Wow, Anda harus diamond tanggal 20. Diamond itu bagaimana? Oh, diamond itu begini. Mudah, Pak. Loh, ini kan buat orang tertarik. Mudah, 5 manajer. 5 manajer ini, nah contoh ya, saya kasih gambar ya seperti ini kan. Jadi Anda bisa menjelaskan, kalau Anda ngejar Dubai, berarti kan Anda harus jadi diamond tanggal 20. Nah, diamond itu kan begini, masing-masing 300 poin semua. Anda ceritakan, mudah Pak. Kalau kita sendirian, sulit. Kenapa? Kita dicari 20 orang totalnya. 20 orang kita cari sendirian. Tetapi caranya bagaimana? Membuat orang-orang ini dia bergerak. Dia masing-masing ngajak 3. Itu Anda punya 5 yang masing-masing ngajak 3. Sudah jadi diamond. Wah, ini gaya profesor. Penting. Sehingga kombinasi dari barbar, kemudian gaya profesor, Anda menjelaskan. Tetapi tetap setiap gaya Anda harus selipin. Bagaimana membuat dia tertarik. Kuncinya di sana. Oke, nah mudah ya kan. Nah ini gaya profesor, guys ya. Jadi bukan membuat orang ngantuk, tetapi membuat orang tertarik ya. Ini gaya yang kedua, gaya profesor. Yang ketiga, gaya meminta. Ini bagus? Halo, bagus nggak kira-kira guys gaya meminta ini? Halo, yes, yo, guys, yo, bagus, yes, bagus. Tergantung cara mintanya. Kalau cara mintanya gila nih, maksudnya gila nih bagaimana? Ayolah Pak. Ayo Pak, cuma 150.000 aja loh Pak. Masa Bapak enggak mau sih, enggak mau bergabung? Hitung-hitung bantu saya lah, hitung-hitung nolong saya lah. Ini kasihan loh Pak, saya ini Pak. Saya ini sudah 3 hari Pak, anak saya enggak bisa makan. Guys, ini gaya meminta, tapi meminta yang gila nih. Benar atau gila? Benar atau benar? Kalau Anda mintanya seperti itu, enggak membuat orang tertarik. Membuat Anda cuma minta belas kasihan. Guys, ingat. Caranya adalah membuat orang interest. Membuat orang interest. Supaya orang itu tertarik. Paham? Meminta. Guys, bagaimana cara minta yang elegan? Anda harus melakukan itu. Meminta yang elegan. Oke? Contoh. Oke? Pak, Bapak bisa nggak memberi saya 5 nama, Pak? Untuk saya bantu untuk menjelaskan HDI-nya, lihat Pak, kita lihat bersama-sama. 5 nama yang Bapak berikan ke saya Pak. Nanti ini akan saya usahakan, saya perjuangkan untuk mereka sama-sama aktif di HDI. Bapak kalau nanti 5-5-nya ini aktif Pak, Bapak kemudian 5-5-nya ini bergerak Pak, Bapak jadi diamond loh Pak. Kalau Bapak jadi diamond, Bapak akan bisa virtual tour ke Dubai tanggal 20. Kemudian Bapak nanti di Dubai akan melihat Pak perubahan yang luar biasa dari kota itu Pak. Dari cuma padang gurun Pak, gurun pasir. Sekarang kotanya itu jadi keren, luar biasa Pak. Wah, gedung-gedung tertinggi pencakar langit. Kemudian mobil-mobil mewah di jalanannya. Dari padang pasir itu berubah menjadi kanal Pak terpanjang di dunia. Itu ada di sana. Guys, 3 kali kalau Bapak diamond, Bapak nanti bisa recognition Pak. Dapat penghargaan, dapat kain jas, dapat ongkos jahitnya. Kemudian kalau 6 kali dapat cash reward Pak, 5 juta. 9 kali diamond, itu nanti Bapak dapat kapal pesiar Pak, 2 tiket Pak. Naik kapal pesiar bisa ngajak pasangan hidup. Guys, ini meminta. Pak, beri saya 5 nama. Halo? Guys, ini harus Anda lakukan. Mintanya pun minta yang elegan. Anda harus jago meminta.
minta waktu dia, minta prospek dia. Itu Anda meminta, guys. Oke? Tapi bukan mintanya yang Anda minta dikasihani. No. Tetapi mintanya yang membuat orang itu tertarik. Orang yang sukses karena jago meminta. Anda minta waktu dia. Untuk, Pak, saya minta waktu Bapak untuk ikuti sesi nanti ini, Pak. Bapak ikuti sesi ini, Pak. Percaya sama saya. Ini saya garansi, Pak. Kalau sampai jelek, Pak, saya traktir Bapak makan, Pak. Loh, itu Anda meminta, loh. Anda harus jago meminta, guys. Minta. Oke? Termasuk minta dia untuk beli produk. Minta dia untuk meluangkan waktu. Minta komitmen dia. Ini meminta. Jadi makanya saya katakan, ini keren banget. Kalau Anda bisa menggunakan setiap gaya ini, wis, percaya sama saya, Anda benar-benar akan jadi orang yang benar-benar keren habis ya. Anda akan closing rate-nya akan tinggi banget, guys. Anda kombinasi semua. Gaya barbar Anda kombinasi, gaya profesor Anda jelaskan kombinasi. Setelah Anda pakai gaya profesor, Anda pakai gaya meminta, guys. Tapi minta yang elegan, bukan minta yang minta dikasihani. Bukan minta yang minta-minta dan sebagainya. No, tetapi minta yang membuat dia interest. Interest untuk masa depan dia. Minta komitmen dia supaya dia punya masa depan yang bagus. Halo? Oke, punya gambaran? Ya. Dan yang terakhir, gaya orang tua. Oh, ini bagus atau tidak? Gaya orang tua. Halo? Yes, ya. Oke. Yes, betul banget, termasuk meminta orang untuk berbuat kebaikan. Good. Jadi yang meminta tadi ini termasuk meminta dia. Pak, boleh nggak Bapak meluangkan waktu di HD untuk mengenal-kenalkan? Kenapa, Pak? Karena kalau Bapak mengenal-kenalkan orang, Bapak itu bisa berbuat kebaikan. Lihat, Pak, orang yang sakit terbantu, Pak. Wah, yang sudah parah, yang anaknya autis, yang kena kanker, yang stroke, dan sebagainya. Yang COVID-19, Pak, hari ini. Itu kasihan loh, Pak. Banyak orang yang takut, Pak. Mereka paranoid dan sebagainya. Bapak bisa menolong orang, Pak. Dengan Bapak melakukan itu. Ayo, Pak, saya boleh nggak, Pak, minta 5 nama, Pak. Untuk Bapak bisa berbuat kebaikan buat mereka. Kira-kira siapa ya, Pak, ya, yang saat ini? Loh, guys, itu meminta. Oke? Ya, ya, punya gambaran ya? Orang tua. Bagus atau tidak gaya orang tua ini? Bagus, 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 bagus. Jawabannya tergantung. Tergantung. Halo? Ada orang tua yang mengancam anaknya. Kamu saya jodohkan dengan ini. Padahal anaknya punya pacar. Tapi pacarnya bapaknya nggak suka. Bapaknya, orang tuanya ngancam anaknya. Kamu harus sama ini. Akhirnya anaknya depresi. Anaknya bunuh diri. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada. Halo, guys. Tergantung bagaimana gaya orang tua ini Anda gunakan untuk mengancam. Anda membuat dia itu akhirnya nggak bisa melakukan sesuatu, nggak bisa berpikir dan sebagainya, atau Anda mengayomi jadi orang tua, Anda melindungi. Nah, ini Anda bisa melakukannya. Gaya orang tua, guys. Jangan khawatir, Pak. Saya bantu. Oke? Kita akan sama-sama mengerjakannya. Loh, ini gaya orang tua. Nah, betul nggak? Kalau gaya profesor kan pokoknya menjelaskan toh. Nah, tapi kalau gaya orang tua, ini orang tua yang mengayomi, orang tua yang melindungi. Ini berbeda. Kita rangkul anak kita, lah, downline kita rangkul. Ayo Bu, ayo Kak, ayo. Sama-sama kita perjuangkan. Jangan khawatir. Saya berada di garda depan. Bersama-sama memperjuangkan sama-sama. Pokoknya kakak harus besar, kakak harus sukses, kakak harus bisa berhasil di HDI, kakak harus bisa jadi diamond bulan ini. Loh, ayo kita sama-sama. Lalu minta, Kak, ayo siapa? Diamond itu mudah kok, Kak. Ada yang 2 hari diamond, ada yang 1 hari juga diamond. Ayo Kak, sekarang ayo hari ini kita barbar, Kak.
kita tawarkan ke 5 orang. Wah, guys, gaya-gaya ini guys, Anda bisa aplikasikan. Wis, pokoknya mantap banget pokoknya. Punya gambaran ya? Halo, yes, oke, gaya orang tua. Guys, ini adalah gaya-gaya untuk kita meng-closing. Dari gaya barbar, gaya meminta, gaya profesor, gaya orang tua. Bagaimana Anda kombinasikan ini semua? Kombinasikan ini semua. Dari orang yang tidak kenal, Anda bisa barbar. Wow. Ingat, barbar yang membuat dia interest. Kemudian Anda profesor, Anda bisa jelaskan yang membuat dia tertarik. Anda meminta dia untuk dia ini tertarik, ngasih guys. Ngasih komitmennya dia, ngasih hatinya dia, karena Anda meminta. Ngasih waktunya dia, ngasih koneksinya dia, karena Anda meminta. Kalau Anda tidak pernah meminta dia untuk kejar diamond, ya dia tidak akan kejar. Kak, boleh nggak saya minta sesuatu dari kakak? Apa, Leon? Kak, kakak kejar diamond ya bulan ini ya. Loh, demi apa kak? Karena kakak punya kemampuan untuk itu. Kakak pasti bisa. Dan kakak layak untuk jadi diamond. Mudah banget kak, 2 hari diamond. Jangan khawatir kak, saya bantu. Anda sebagai orang tua. Loh, guys, wow, ini keren banget ini. Anda kombinasikan semua itu. Anda DM orang, iya kan? Wow, direct message kan? Wow, membuat orang Anda barbar itu kan? Wow, barbar. Wow, Anda pokoknya kontak semua, oke? Nah, berikutnya setelah Anda barbar, Anda gunakan gaya profesor, gaya meminta, gaya orang tua. Wes, saya percaya Anda semua yang hadir di acara Sumpah di pagi hari ini, wow, closing rate Anda akan luar biasa. Amin. Yo, ini untuk gaya closingnya ya guys ya. Oke, yes. Ada yang mau tanyakan ini sebelum saya lanjutkan satu lagi ya, tekniknya ya. Nah ini kan kita ngomong gaya-gayanya dulu. Setelah gaya-gayanya selesai, kita akan masuk ke lebih detailnya sedikit ya, yaitu mengenai teknisnya. Tekniknya bagaimana ya. Oke, mantap ini. Anda baru dengar gaya-gayanya, kira-kira bagaimana ini? Wow, yuk, siapa yang mau komen ini? Kira-kira akan meningkatkan closing rate Anda nggak guys? Ya, closing rate-nya akan meningkat nggak kira-kira? Oke, wah nggak ada yang ngechat berarti ya? Berarti nggak bermanfaat ini. Oke, yes, keren, yes. Oke, yes, ya guys, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke bagian yang berikutnya, yaitu tekniknya. Tekniknya bagaimana? Oke, teknik untuk meng-closingnya. Saya memberikan beberapa teknik ya. Teknik-teknik ini juga sama. Teknik apa yang paling baik? Tergantung. Oke, Anda kombinasikan ya. Nah, saya akan memberikan beberapa teknik, yaitu tekniknya adalah bagaimana assumptive close. Jadi Anda meng-close dengan cara assumptif. Nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian opportunity cost close. Apa itu opportunity cost? Opportunity cost nanti saya akan ceritakan. Urgency close. Anda meng-closing karena urgensi, mendesak. Nah, ini bisa ya. Opportunity cost itu berarti ada kehilangan kesempatan. Kalau Anda tidak closing, Anda kehilangan kesempatan. Nah, ini saya sering pakai, guys. Ini semua teknik closing ini saya pakai semua, ya. Testimonial close, berarti Anda meng-closing dengan gaya teknik testimoni, ya. Empati. Jadi Anda meng-closing dengan empati. Empati. Berarti empati itu berarti Anda menempatkan diri Anda kepada dia. Saya bisa merasakan apa yang terjadi dalam kehidupan kakak. Saya tahu betapa sulitnya, betapa perjuangan kakak seperti itu. Tapi jangan khawatir kak, kakak tidak sendirian. Kakak ada saya. Guys, ini contoh empati close. Oke? Nah, yuk kira-kira mana yang paling baik ini? Teknik mana yang paling baik? Ya, teknik mana yang paling baik guys? Ya. Anda sudah tahu semua jawabannya ya. Semua teknik bagus ya.
semua teknik bagus seperti gaya tadi. Tinggal Anda kombinasikan, combine semua, kombinasikan semua, ya. Jadi assumptive close itu Anda mengasumsikan dia itu sudah closing. Asumsikan closing. Jadi kalau kita ini penjual mobil, what color? Mau warna apa, Pak, yang mau Bapak ambil, Pak? Apakah warna kuning, atau warna hijau, atau warna putih, atau warna hitam? Nah, ini assumptive close. Orang itu belum closing, tapi Anda sudah asumsikan closing. Ini teknik, guys. Bapak mau beli satu atau mau beli dua. Ini adalah assumptive close. Anda mengasumsikan orang itu close. Tinggal dia pilih satu atau dua. Kak, saya kirim hari ini, atau saya kirim besok barangnya. Ini assumptive close. Kak, kakak nanti ikut Zoom-nya di tempat saya, atau kakak pakai laptop sendiri, Kak? Nah, ini assumptive close. Anda mengasumsikan langsung dia itu closing, setelah, ingat ya, setelah Anda membuat dia interest dulu. Interest dulu, dengan Anda menjelaskan pakai gaya profesor, gaya meminta waktu dia, untuk dia ikut Zoom misalnya. Setelah Anda meminta seperti itu, Anda langsung close. Assumptive close. Kak, kakak ikut Zoom-nya, nanti kakak mau di tempat saya, kita lihat sama-sama, atau kakak di rumah sendiri, Kak. Pakai HP, kakak pakai apa, Kak? Pakai HP atau pakai laptop, Kak? Atau pakai komputer? Nah, guys, ini assumptive close. Anda harus melakukan itu. Jadi setelah Anda menggunakan AIDA tadi, ya, jadi attention, interest, desire, kemudian pakai gaya apa Anda melakukannya, kemudian Anda close dia. Teknik closing-nya, bungkusnya ini loh, guys. Bungkusnya. Ini perlu. Anda harus bungkusnya. Bungkusnya pakai gaya apa? Pakai gaya kresek yang diikat, ya kan? Atau pakai kardus. Nah, ini bungkusnya, ya. Bungkusnya ini close-nya, teknik closing-nya ini. Anda bisa menggunakan assumptive close. Sip? Punya gambaran ya? Ya, ini namanya assumptive close. Jadi Anda mengclosing dengan mengasumsikan dia sudah mau. Tinggal Anda tanya, Kak, mau beli satu atau beli dua? Kakak mau ambil yang double propoelix atau mau ambil yang triple honey? Nah, kakak mau ngajak 5 orang ke acara Zoom nanti atau ngajak 8 orang? Halo? Minta kemudian, siapa, Kak? Ayo, Kak, saya bantu juga untuk ngajaknya, Kak, ya. Siapa, Kak, yang bisa diajak nanti sore, Kak? Oh, ini keren, guys. Anda gaya meminta, gaya profesor, Anda bungkus dengan teknik closing ini, assumptive close, ya kan? Wow, kakak ngajak 5 atau 8, Kak. Karena kalau diamond itu harus punya 5 manajer loh, Kak. Jadi 5 manajer ini kan berarti mereka harus terbuka, Kak. Ini kesempatan untuk ngajak mereka terbuka untuk menjalankan bisnis ini, termasuk cara-caranya, teknik-tekniknya. Kak, ayo, Kak, siapa, Kak? Orang-orangnya itu, Kak. Ayo, Kak, 5 orang, Kak. Kakak mau ngasih saya 5 atau 8 orang, Kak? Nah, ini semua gaya. Jangan khawatir, Kak, saya bantu. Gaya orang tua masuk, gaya meminta masuk, gaya profesor masuk, gaya barbar juga bisa dimasukkan. Guys, itu caranya. Sip. Mantap ya. Ini Anda sudah sering tahu assumptive close ya. Berikutnya, guys, opportunity cost close. Ini artinya apa? Anda kalau nggak close, Anda akan kehilangan. Anda tunjukkan dengan menggunakan gaya profesor. Kehilangannya berapa kalau Anda sampai tidak memanfaatkan event ini? Kalau Anda tidak memanfaatkan momen ini, sayang, Pak. Bapak akan kehilangan luar biasa loh, Pak. Gara-gara sesi ini, Pak. Gara-gara acara BES. Contoh ya, saya misalnya membuat orang untuk closing ikut BES. Saya ngomongnya bagaimana? Saya jelaskan BES itu apa, membuat orang tertarik kan. Banyak rekan-rekan saya berhasil, bla 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 dan sebagainya. Saya kasih contoh, seperti misalnya saya ajak Bu Serliani. Itu dulu pada saat dia itu belum tahu HD, belum bergabung di HD, dia saya undang ke BES. Setelah dia datang ke BES, dia terbuka. Produknya ini luar biasa, bisnisnya luar biasa. Akhirnya dia tahu cara-caranya. Dia lihat background yang ada. Ternyata tukang becak pun bisa. Ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan, dan sebagainya. Mereka bisa. Pengusaha besar masih mau jalankan ini. Dia terbuka.
langsung dia jalankan. Anda tahu guys, hari ini saya dari kakinya Bu Serliani saja itu bisa menghasilkan ratusan juta loh guys tiap bulannya. Jadi kalau Bapak tidak ikut BES, Bapak bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ratusan juta loh Pak. Kalau Bapak tidak mengajak rekan kerja, Bapak kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan ratusan juta dari orang yang Bapak ajak ke BES. Guys, ini namanya opportunity cost close. Saya tunjukkan kehilangannya dia kalau dia sampai tidak ikut. Guys, wow, ini akan membuat dia, oh iya ya, rugi banget ini kalau tidak ikut. Guys, punya gambaran? Termasuk meng-closing produk juga sama. Opportunity cost close-nya. Anda beritahu, ada orang yang sampai jual rumah loh kalau dia itu sudah sakit. Ini kan opportunity cost close. Dia memberikan potensi kehilangannya dia kalau dia tidak konsumsi. Guys, dia tunjukkan kehilangannya dia kalau orang itu tidak aktif di HD. Sayang Pak, ada orang itu loh yang 1 bulan dapatnya 17 juta. Berarti kalau kita ini tidak aktif 1 bulan, kita kehilangan loh Pak 17 juta. Kira-kira 17 juta bisa untuk apa ya Pak ya? Lumayan loh Pak, Bu. Itu untuk anak-anak. Wow, bisa tabungan buat anak Bu. Ini nyambung langsung ke empati guys. Kalau ibu dapat 17 juta, ibu bisa ngasih orang tua loh Bu. Bayangkan orang tua ibu, kalau bisa ibu kasih Bu, 5 juta untuk biaya hidup. Kira-kira seneng nggak Bu orang tuanya ibu? Halo? Ini nyambung langsung. Assumptive close, ya kan? Langsung dikombinasi dengan opportunity cost close-nya. Nyambung lagi dengan empathy close-nya. Guys, kalau Anda bisa mengkombinasi seperti gaya tadi, guys. Dari gaya meminta, gaya barbar, gaya profesor, kemudian gaya orang tua, Anda kombinasi, termasuk teknik untuk closing-nya, bungkusnya Anda kombinasi semua. Guys, lihat. Bulan ini, Anda semua, guys, harus lompat luar biasa. Oke? Yang belum diamond, langsung lompatnya eksekutif diamond, guys. Iya, karena Anda bisa meng-close terus. Meng-closing orang mau aktif, meng-closing orang ikut Zoom dengan Anda gunakan teknik-teknik yang sudah ada ini, ya. Berikutnya, urgency close. Ini Anda bisa pakai tentang kemendesakan. Pak, ini produknya, ini paketannya ini cuma 5 hari. Ini, aduh Pak, yang bulan kemarin itu yang tidak keburu, tidak cepat-cepat beli, tidak cepat-cepat ambil, itu kehabisan. Indennya nunggunya lama. Kalau nunggunya lama kan kasihan. Semestinya bisa kita langsung pakai. Guys, ini namanya urgency close. Anda harus close dengan urgent. Mendesak langsung saat ini juga. Karena promonya ini cuma 3 hari, Pak. Urgency close yang lain Anda bisa gunakan. Bapak kalau cepat-cepat ini pakai beli paket produk ini langsung jadi member, langsung Bapak bisa ikut sesi nanti malam, Pak. Nanti malam ini sesinya, Pak, banyak orang baru setelah ikut sesi menggebu-gebu, misalnya pas sesi menggebu-gebu kan, Anda buat itu urgensi. Kalau Bapak sudah langsung bergabung, langsung beli paket ini jadi member, langsung Bapak bisa ikut sesi nanti malam loh Pak. Sesi nanti malam ini keren abis Pak. Pokoknya Kak, yang ikut sesi nanti malam, itu akhirnya orang itu jadi aktif, jadi jalan, jadi berkembang bisnisnya. Cepet Kak, ada yang 1 bulan, 12 juta, 17 juta, gara-gara ikut sesi ini loh Kak. Jadi kakak ikut langsung bergabung, langsung bisa ikut sesi nanti malam, langsung sudah dapat, bisnisnya berkembang. Guys, jadi sesi-sesi yang ada, Anda bisa buat pakai itu jadi urgency close. Meskipun sesi itu masih ada lagi minggu depan. Meskipun sesi itu masih ada lagi bulan depan. Tapi buat itu menjadi urgency close. Itu keren habis kalau Anda bisa melakukan itu.
Halo. Paham ya? Nangkep ya. Ini teknik untuk mengclosingnya. Bungkusnya ini loh. Langsung dibungkus, guys. Langsung dibungkus untuk jadi aktif. Langsung dibungkus. Kak, kakak kalau langsung beli paket ini, Kak, langsung kakak bisa ngajak orang nanti malam. Pas nanti malam ini, Kak, itu yang memberikan sesi, itu adalah ini. Anda jelaskan, Anda edifikasikan, membuat dia tertarik. Beliau ini, jarang-jarang ngisi sesi. Beliau, misalnya, beliau ini adalah Pak Joni, atau Bu Sherly, atau Pak Hosea, atau Bu Serliani, atau Bu Ratna, Pak Ade, atau siapapun lah ya, yang Anda buat itu urgensi. Ini jarang-jarang beliau ngasih. Beliau ini adalah ibu rumah tangga. Tetapi Kak, luar biasa. Ibu rumah tangga ini Kak, sekarang ini bisa menghasilkan itu bisa mencapai puluhan juta loh sebulannya. Gara-gara apa? Dia cuma jalankan HD. Dengan cara apa? Dengan cara sederhana Kak, cuma pakai HP. Ya, makanya Kakak kalau langsung bisa langsung ngajak orang Kak nanti malam. Urgensi close. Sip? Ya. Jadi assumptive close, Anda asumsikan dia closing, kemudian opportunity cost close, Anda tunjukkan kehilangannya dia. Kalau dia nggak close, kalau dia nggak aktif, kalau dia nggak pakai, kalau dia nggak join, nggak ngajak orang dan sebagainya ya, Anda tunjukkan opportunity cost close-nya, kemudian urgency close, mendesak, Anda buat itu mendesak untuk dia closing segera, untuk dia mendesak ngajak orang, karena sesi ini benar-benar jarang dilakukan. Beliau ini sibuk sekali, bla bla dan sebagainya ya. Ini adalah urgency close. Yang berikutnya adalah testimonial close. Nah, kayak tadi saya ngasih contoh, Bu Serliani saya ajak ke bus, itu adalah testimonial. Yang pakai produknya testimonial close. Nah, Anda close testimonial. Anda bisa langsung closing menggunakan testimoni itu, guys, untuk membungkusnya jadi satu. Ya, testimonial. Anda closing dengan menggunakan cerita-cerita testimonial. Orang yang sudah berhasil pakai produknya, yang COVID-19 akhirnya terbantu, yang sudah pakai ventilator akhirnya bisa terbebas, kemudian dari sisi bisnisnya, yang dulunya orangnya ini tidak punya penghasilan yang lebih, tetapi sekarang ini bisa punya mobil dan sebagainya, itulah testimonial close. Oke? Bagaimana Anda mengclosing dia ikut sesi apapun, ya, dengan menggunakan testimoni. Setelah itu sesi yang nanti ini Kak, akhirnya banyak rekan-rekan saya itu yang menjalankannya dengan luar biasa bla 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 bla. Itu adalah testimonial close, ya. Dan yang terakhir adalah empathy close yang tadi saya sudah contohkan. Dengan Anda gaya meminta, kemudian gaya orang tua, saya bantu. Kak, nanti kalau kakak mendapatkan bonus seperti orang itu, Kak. Testimonial close kan, digabung jadi satu, guys. Testimonial close kan, ada orang yang 1 bulan loh, Kak, sudah 17 juta. Kak, kira-kira kalau kakak dapat 17 juta, Kak. Wow, kira-kira kakak bisa ngasih orang tua kira-kira bagaimana ya, Kak ya? Anak-anak kakak kira-kira bagaimana, Kak? Kalau dapat bonusnya itu bisa 17 juta sebulan ini, Kak. Jangan khawatir, Kak, saya bantu. Gaya orang tua masuk, gaya meminta masuk, kemudian closing-nya dengan empathy close juga ada di dalamnya, assumptive close-nya ada, testimonial close-nya ada, ditambah lagi opportunity cost close-nya ada, plus urgency close masuk di dalamnya. Ini urgent, Kak. Anda cash flow kuadran, cerita cash flow kuadran, itu bisa membuat orang jadi urgensi loh. Kak, ini kita ini urgent loh, harus punya bisnis. Kenapa? Karena kalau kita nggak cepet-cepet bangun bisnis, Kak, itu kasihan kalau terjadi sesuatu. Ada orang loh, tiba-tiba itu loh, kena COVID-19. Dalam beberapa hari meninggal dunia. Anaknya bagaimana, Kak? Kasihan. Dia nggak punya bisnis, akhirnya apa? Habis, guys, keluarganya. Anaknya harus minta-minta, harus ikut sama saudaranya, guys. Saudaranya yang harus menopang anaknya. Guys, itu kalau terjadi dalam kehidupan kita, itu kita tidak bisa bayangkan. Itulah kenapa ini urgent. Harus cepat-cepat kita bangun bisnis. Betul nggak kira-kira menurut kakak? Halo? Guys,
semua gaya masuk, semua teknik masuk. Kalau itu Anda lakukan, guys, closing rate Anda akan tinggi. Pasti, ya, pasti closing rate Anda akan tinggi, Anda pasti akan ngejos luar biasa. Oke, guys, itu ya. Jadi itu penjelasan mengenai closing pada pagi hari ini. Ya, jadi mengenai gaya-gaya mengclosing, ingat semua Anda semua jago mengclosing. Jago mengclosing, semua orang. Itu yang Anda harus yakini terlebih dahulu, ya. Yakini terlebih dahulu, Anda imani terlebih dahulu bahwa Anda itu jago mengclosing. Oke? Ya, dengan cara apa ya? Anda berdoa, itu pasti ya. Jadi Anda berdoa, jangan lupakan ya, berdoa, selalu menumbuhkan, meningkatkan diri dan sebagainya, percaya diri, keyakinan apa dan sebagainya. Itu pastilah ya. Itu di dalam closing juga perlu itu. Nah, tapi saya tidak bahas itu lebih dalam, tapi saya membahas mengenai teknisnya yang lebih dalam. Jadi Anda semua pasti jago mengclosing, tinggal Anda bungkus. Sekarang Anda menggunakan gaya apa? Gayanya Anda kombinasikan. Gaya meminta, gaya Anda jadi orang tua, gaya profesor, gaya barbar. Nah, itu Anda kombinasi semua. Ayo, selepas sesi ini langsung guys, gaya barbar. Iya, DM semua. Wah, teman-teman langsung. Bagaimana membuat orang itu tertarik ya. Ingat prinsipnya, attention, membuat orang perhatian, interest, desire. Lalu closing. Closingnya bisa menggunakan teknik assumptive close, testimonial close, opportunity cost close, urgency close, dan juga yang terakhir adalah empathy close. Anda bisa empati kalau Anda jadi dia. Dengan Anda menyentuh hatinya dia. Oke? Enak loh Kak kalau bangun bisnis di HD ini Kak. Kakak sambil bangun bisnis, kakak bisa tetap main sama anak loh. Kakak tetap bisa ini jaga anak, ngelihat anak dan sebagainya. Kira-kira gimana menurut kakak kalau seperti itu? Guys, kira-kira bagaimana? Oke, yes, mantap kira-kira kalau Anda melakukan itu. Wow, pokoknya keren abis ya kan? Yang saya mau guys, selepas sesi ini Anda closing rate-nya meningkat. Bagaimana closing rate meningkat? Anda praktekkan, aplikasikan. Anda aplikasikan mungkin pertama kali Anda masih bingung menggunakan gaya apa. Ingat, semua gaya bagus. Semua teknik oke. Tinggal Anda kombinasikan yang membuat orang tertarik. Yang membuat orang itu mau punya hasrat tinggi untuk closing. Ingat, closing bukan cuma closing produk, bukan cuma closing bergabung di AD, tetapi bisa second closing, third closing. Second closing berarti dia closing mau aktif. Closing mau mengenalkan ke orang, closing mau ikut Zoom, closing mau jadi presenter, closing mau jadi trainer, itu closing juga, semuanya closing. Bagaimana Anda membuat orang jadi presenter? Anda tunjukkan opportunity cost close-nya. Kalau kakak tidak cepat-cepat jadi presenter, kakak kehilangan, Kak. Kakak lihat, orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang jadi presenter, orang-orang jadi trainer. Kenapa? Karena kalau dia sudah terbiasa jadi trainer, Kak, maka dia ini bahan untuk follow up, bahan untuk presentasi, sudah lancar di luar kepala. Yang kedua, kalau kakak jadi presenter, bawa kakak juga akan jadi presenter seperti kakak. 5 orang jadi presenter, Kak. 25 orang jadi presenter. Presenternya ada ratusan orang di bawah kakak. Kakak bisa lihat, Kak, bonus kakak berapa. Kalau kakak tidak jadi presenter secepatnya, kakak kehilangan loh, Kak. Ini opportunity cost close. Anda tunjukkan kehilangannya dia berapa kalau dia tidak cepat-cepat urgensi. Berarti kakak harus urgent ini. Mendesak, cepat-cepat baru jadi presenter. Cepat-cepat baru jadi trainer. Wow! Kalau Anda bisa ngomong seperti itu, kira-kira bagaimana, guys? Saya jamin, guys, downline Anda akan jadi presenter semua. Ya, berikutnya, downline Anda akan jadi trainer semua. Oke, mantap kira-kira. Guys, kombinasi semua, ya, semuanya dikombinasi. Opportunity cost close, assumptive close. Asumsikan dia mau jadi presenter. Kakak mau ngisi sesi yang nanti hari Senin atau hari Selasa, Kak. Ini kakak harus cepet-cepet loh, Kak, jadi presenter.
Kenapa? Karena kalau kakak tidak cepat-cepat jadi presenter, nanti bawa-bawa kakak tidak jadi presenter. Tapi kalau kakak cepat-cepat jadi presenter, Kak, maka 5 orang jadi presenter, 25, nanti cepat perkembangannya. Jadi kalau kita tidak jadi presenter, Kak, kita kehilangan ratusan juta loh, Kak, dalam waktu 3-6 bulan ini. Jadi secepatnya, Kak. Opportunity cost close masuk, testimonial close-nya masuk. Lihat, Kak, yang berhasil, itu kan mereka jadi presenter. Yang bonusnya besar-besar, mereka jadi trainer. Jadi kakak harus cepet-cepet ini jadi trainer. Kakak kepingin kan, Kak, dapat bonus ratusan juta? Kira-kira, Kak, kalau kakak dapat bonus ratusan juta, kira-kira orang tua kakak bagaimana, Kak? Anak kakak bagaimana? Wow, guys, kombinasi semua. Assumptive close-nya masuk, testimonial close-nya masuk, opportunity cost close-nya masuk, kemudian ditambah lagi dengan empathy close-nya masuk, urgency close-nya masuk. Wow! Anda menggunakan gaya profesor, gaya orang tua, jangan khawatir, Kak. Nanti saya bantu. Untuk kakak bisa belajar kok. Ayo, kapan mau belajarnya? Nanti sore atau nanti malam, Kak? Sip. Halo, closing semua, guys. Wah, kalau Anda serius, guys. Anda, ya cuma ini. Ini, guys, Anda tahu, ya ini yang kami lakukan, guys. Ini cuma menyarikan. Anda tahu, saya baru buat ini PowerPoint-nya itu tadi malam. Selesai presentasi balik ke rumah itu jam 12 malam. Tanya sama anak saya. Jadi anak saya itu jam 1 turun, itu masih lihat. Loh, Pak, belum tidur. Iya, ini sebentar, ini buat besok soalnya. Guys, ini tadi malam saya baru selesai buat PowerPoint-nya, guys. Kenapa bisa cepat itu? Ya karena saya cuma menyarikan dari apa yang saya lakukan. Setiap saya lakukan, ya itu yang saya tulis, guys. Gayanya apa, tekniknya bagaimana, ya cuma itu. Makanya saya katakan kalau Anda benar-benar melakukan gaya closing dan teknik closing yang pada pagi hari ini, percaya sama saya, Anda akan bisa jadi Royal Crown semua. Royal Crown, guys. Saya bulan Maret kemarin, saya masih belum tahu siapa-siapa yang jadi eksekutif diamond saya. Itu saya tidak tahu, guys. Tidak tahu. Dan masih kurang banyak, guys. Kurang banyak. Serius. Diamondnya ada. Tapi eksekutif diamondnya kurang, guys. Diamond ke eksekutif diamond itu selisih banyak. Jadi, guys, jangan khawatir. Kalau Anda melakukan yang terbaik, Anda berdoa yang terbaik, dan Anda mencoba closing terus seperti ini, gunakan gaya-gaya closing, teknik closing yang ada, saya percaya, guys, Tuhan juga akan mengirimkan orang-orang yang luar biasa buat Anda. Tuhan akan mengirimkan presenter-presenter, trainer-trainer yang ada di dalam jaringan Anda, sehingga Anda akan punya jaringan yang solid, yang kuat, luar biasa. Bukan cuma orang-orang yang cuma jualan saja, tetapi Anda juga bisa meng-close orang. Dia mau jadi trainer, dia mau jadi presenter, dia tahu bisnis ini luar biasa. Kalau dia cuma jualan, dia kehilangan opportunity cost close. Tunjukkan opportunity cost close-nya. Oke? Tunjukkan testimonial close-nya. Tidak ada orang yang di HD besar itu dari cuma jualan. Besarnya dari network, guys. Itu Anda kombinasi semua. Kalau mungkin banyak tahu, domain Anda mungkin cuma pemakai, domain Anda cuma jualan. Bagaimana Anda meng-close dia, mau dia bangun network. Dengan Anda aplikasikan sesi pada pagi hari ini. Oke? Mantap, guys. Mantap betul? Oke. Dan jangan lupa, guys, nanti malam itu ada sesi nonton bareng, ya. Nonton bareng itu filmnya keren abis pokoknya, ya. Jadi kalau Anda tidak ngajak, nah ini langsung praktek. Jadi bagaimana Anda mempraktekkan sesi saya dengan Anda menggunakan gaya-gaya Anda, teknik-teknik Anda aplikasikan, Anda coba untuk closing sesi nanti malam. Wah, ya. Bagaimana buat dia tertarik untuk ke sesi nanti malam? Wah, pokoknya keren. Bisa dapat hiburannya, dapat meaningnya, dapat pembelajarannya, masih ada kuisnya, ya. Jadi nanti malam setelah sesi nobar ada kuisnya yang Anda bisa mendapatkan hadiah juga. Makanya ikuti nanti malam nontonnya itu Anda harus konsentrasi supaya nanti Anda bisa menangkan hadiahnya, ya. Oke. Dan juga guys, hari Senin, jadi ini hari Minggu ya. Jadi besok berarti, wow, ternyata besok ya. Jadi besok itu ada sesi T-Talk juga, technical talk seperti ini.
tetapi topiknya adalah edifikasi. Pembicaranya keren habis ya, pembicaranya Mr. Johnny. Jadi dia sempat menjadi pemegang saham termuda. Wow, ya beberapa tahun itu dia menjadi pemegang saham termuda. Dia cepat sekali perkembangannya, guys. Lompatannya begitu luar biasa, dari bonus yang stagnan di jutaan lompat ke puluhan juta, ratusan juta. Beliau juga bisa dapatkan, guys. Pokoknya apa yang dia lakukan, dia jago edifikasi. Kalau Anda mau belajar caranya edifikasi, ya seperti hari ini caranya mengclosing, Anda ikuti sesi besok malam tentang edifikasi. Oke, ada yang mau tanyakan? Yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Ya, saya buka kesempatan 1-2 menit ini, 3 menit kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, yes, guys, langsung ya guys ya. Jadi langsung coba praktekkan, aplikasikan. Pokoknya tiap hari harus ada closingan. Closingan orang itu mau aktif, closingan mau bangun bisnis HD, closingan dia mau ikut training, mau ikut Zoom, mau ikut sesi nanti malam, mau ikut sesi besok malam. Pokoknya isinya closing, 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 guys. Gunakan semua gaya, gunakan semua teknik yang sudah saya sharingkan. Lihat hasilnya, guys. Serius, hasilnya pasti akan dahsyat luar biasa. Oke? Mudah-mudahan sesi ini sangat bermanfaat buat Anda semua. Kalau ada sesuatu yang salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sesuatu yang baik, saya percaya karena Anda mengizinkan yang baik itu terjadi dalam diri Anda. Anda mengizinkan Tuhan bisa memberikan, membuka mata hati Anda supaya Anda bisa berkembang, ya. Dan juga guys, ada satu di bulan Desember ini, yaitu tantangan bisa. Jadi tantangan bisa ini guys, Anda harus kejar. Kenapa? Kalau Anda ngejar tantangan bisa, saya percaya downline Anda ngejar tantangan bisa. Betul-betul. Guys, kalau semua rekan-rekan Anda ngejar tantangan bisa, wow, jaringan Anda akan berkembang luar biasa. Jadi kalau Anda tidak ngejar tantangan bisa, Anda kehilangannya banyak loh guys. Ini opportunity cost close. Betul ya? Oh, Anda kehilangan guys. Contoh ya, saya tunjukkan. Kalau Anda itu ngejar tantangan bisa, ya, wow, Anda ngejar tantangan bisa. Bawa-bawa Anda itu juga akan ngejar tantangan bisa. Anda gunakan gaya orang tua. Saya sudah melakukannya, saya berhasil, saya percaya saya juga bisa bantu kamu juga berhasil. Nah, ini gaya orang tua, ya. Nah, berikutnya kalau mereka ini juga sama seperti itu, guys. Wow, ada 30 orang yang ngejar tantangan bisa. Guys, saya nggak bisa bayangkan kalau Anda jago meng-close hari ini, guys. Meng-close orang untuk ngejar tantangan bisa. Meng-close orang untuk jadi trainer, meng-close orang untuk dia itu mau bangun bisnis di hati. Wow, saya akan melihat Anda benar-benar keren luar biasa ya. Jadi bisa ini guys, kalau Anda itu belum pernah diamond, Anda kejar diamond di bulan Desember. Maka di luar bonus, Anda akan mendapatkan tambahan. Ya, tambahan dari Bisa Cash, yaitu dari Breakthrough Generation, termasuk upgrade eksekutif diamond Anda, itu Anda akan mendapatkan, kalau diamond 1 kali itu 1 juta. Kalau diamondnya 3 kali berturut-turut, ya 3 kali, itu berarti tambah lagi 2 juta. Kalau diamondnya 6 kali berturut-turut, dapat lagi tambahan 3 juta. Kalau dia fast track, jadi fast track ini berarti dia dalam waktu 9 bulan, dia 2 kali cash reward. Jadi cash rewardnya dapat double ya. 3 kali diamond plus 6 kali eksekutif diamond. Ini dapat lagi tambahan 5 juta. Plus dapat biskin. Kalau yang ini ya, yang fast track ya. Plus dapat biskin yang regular set. Guys, 1, 2, 3 ini di luar bonus ya. Anda tetap dapat loh cash rewardnya 5 juta plus 10 juta cash reward. Jadi totalnya 15 juta cash reward guys. Anda tetap dapat. Anda masih dapatkan tambahan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Plus dapat biskin regular set. Plus yang berikutnya, downline Anda juga akan ngejar. Ini yang paling penting guys. Downline Anda ngejar bisa juga. Semua ngejar bisa. Saya nggak bisa bayangkan, wah omset Anda akan melompat ya kan, dari biasanya mungkin cuma puluhan juta, lompatnya bisa ke miliaran guys, serius, puluhan
puluhan juta jadi miliaran dalam 1 bulan. Bisa. Gunakan ini guys. Closing hari ini Anda manfaatkan dengan luar biasa, dan juga Anda gunakan teknik-teknik, gaya-gaya, plus hari Senin edifikasi. Karena edifikasi ini membuat orang interest. Ingat tadi prinsipnya kan interest toh. Nah, bagaimana membuat interest itu di edifikasinya ini ya. Jadi makanya hari Senin besok itu sesinya adalah TikTok tentang edifikasi untuk membuat orang interest sehingga closingnya akan lebih dahsyat lagi. Oke, itu guys dari saya. Yes, yuk guys, ingat tadi saya mengatakan yang puluhan juta omsetnya bisa jadi miliaran. Miliaran dengan cuma jago closing. Closing hari ini guys, serius. Kalau Anda sudah ratusan juta, wow, ya pasti miliaran itu pasti akan tembus guys ya. Yang puluhan juta aja bisa seperti itu, apalagi sudah ratusan juta. Oke, itu dari saya. Nah, ini ada yang tanya ya, kalau downline saya alasannya selain waktu dan juga kuota terbatas, Pak. Oke, yes. Waktu, kuota terbatas. Guys, dia tidak mau meluangkan waktu, dia tidak mau membeli kuota. Kenapa? Karena dia tidak tertarik. Kuncinya kan, kalau dia tertarik, dia akan mau meluangkan waktu. Dia akan mau untuk membeli kuota. Guys, kuota data itu lebih murah. Ada kuota data itu kalau saya lihat, itu ada yang cuma 3.000 itu bisa dapat 2 giga. Tapi hanya untuk meeting. Jadi Google Meet untuk Zoom, itu hanya untuk itu. Rp3.000 satu hari, 2 giga, cukup guys, lebih dari cukup. 3.000 Anda luangkan waktu, 3.000 Anda keluarkan duit. Ingat opportunity cost plus. Kalau kita ikut sesi ini, kita mendapatkan manfaat, maka hasilnya itu mau dapat ratusan ribu, mau dapat jutaan, itu pasti tembus guys. Bayangkan kalau kakak tidak ikut sesi ini, kakak kehilangan loh. Kehilangan jutaan. Masa kakak tidak mau mengeluarkan uang 5.000 untuk kakak bisa mendapatkan jutaan? Oke? Kalaupun tidak bisa, ayo datang ke rumah saya, yuk kita dengarkan Zoom sama-sama. Coba cari solusi sebagai orang tua. Gaya orang tua Anda pakai. Oke? Gaya meminta, ya kan? Meminta dia untuk meluangkan waktu, meminta dia untuk meluangkan uangnya supaya dia beli kuota. Guys, pakai semua. Pakai teknisnya opportunity cost close. Kasih testimonial close. Setelah orang melihat sesi ini, Kak, ikut Zoom ini, dia terbuka, dia ngerti, lihat ini, Kak, 1 bulan dari Diamond, 17 juta bonusnya. Nah, guys, kasih testimonial close, opportunity cost close, urgency close. Sayang, Kak, ini sesinya nanti malam, kalau udah ikut nanti malam, waduh, sayang, belum tentu ada lagi nih. Kapan lagi ada seperti ini? Itu urgency close. Oke? Ya, itu ya kalau dari saya. Jadi Anda praktekkan. Ingat closing rate-nya naik. Apakah semua mau closing? Tidak. Ini yang Anda harus pahami. Tidak semua orang mau closing. Tapi dengan Anda menggunakan gaya dan teknik closing ini akan meningkatkan closing rate Anda. Itu yang mau kita tingkatkan, guys. Closing rate-nya yang mau kita tingkatkan ya. Kalau rekan merasa ikut Zoom sudah cukup, nanti atur ada waktu baru ikut lagi bagaimana. Ya tinggal Anda tunjukkan interestnya dia untuk buat dia tertarik dan sebagainya. Anda tunjukkan opportunity cost yang tadi yang saya tunjukkan kan. Memang tidak semua orang mau. Tapi ingat, Anda berupaya dulu. Anda coba dulu dengan semangat, dengan Anda meyakinkan dia ya. Kalau enggak mau, ya enggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah mencoba. Ingat, closing rate-nya tidak harus 100%. Enggak ada yang 100% guys. Ya, siapapun pasti enggak ada yang 100%. Oke, itu guys ya. Jadi Anda praktekkan nanti malam ikut sesi nobar ya. Besok pagi, besok malam sesi edifikasi. Ya, kalau dibilang kita memaksa gimana Pak? Yes, guys. Ingat caranya ngomong bagaimana. Kita memaksa tapi untuk tujuan dia, bukan memaksa. Kalau kita memaksa itu, Kak, ayo diamond, Kak. Kalau kakak diamond, saya eksekutif diamond. Masa kakak nggak mau jadi diamond, ya kan? Wah, kalau itu kita memaksa, guys. Tapi kan kita harus tunjukkan opportunity cost-nya dia. Kalau dia nggak ngejar diamond, rugi, Kak. Kalau diamond, maka bawa-bawa kakak nanti akan ngejar diamond. Berikutnya kan, wah ini ngejar diamond. Ini kalau bapak nggak jadi diamond, berarti kerugian kakak itu segini loh, Kak. Rugi banget, Kak.
kalau kakak nggak jadi diamond. Nah, guys, ingat caranya, tekniknya kita, ya, tunjukkan opportunity cost close-nya bagaimana, testimonial close-nya bagaimana, ya. Dan kalau ada orang yang menganggap kita memaksa, ya sudah, enggak apa-apa. Ya, Anda praktekkan lagi ke orang yang berbeda. Nanti suatu saat Anda coba lagi kembali ke orang itu. Enggak perlu stres, enggak perlu Anda frustasi gara-gara cuma satu orang. Banyak orang yang menolak saya, tapi saya tidak menghiraukan orang yang menolak. Saya menghiraukan orang yang mau seperti Anda. Oke? Yang mau ikut sesi, yang mau berjuang bersama-sama, yang mau bersama-sama dengan kami, itu yang kami pedulikan, yang kami pikirkan. Saya tidak memikirkan orang yang menolak, saya tidak memikirkan orang yang tidak mau, saya tidak memikirkan orang yang yang mengira saya memaksa dan sebagainya. Tetapi saya memikirkan orang yang mau seperti Anda-Anda yang ada di depan saya. Oke? Itu guys, mudah-mudahan bermanfaat sekali buat Anda. Sukses selalu untuk Anda. Go Royal Crown bagi yang ikut workshop ya. Nanti siang ada workshop untuk Biskin.